وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita lanjutkan kajian-kajian, pembahasan-pembahasan ya yang dapat memberikan faidah kepada kita. Adapun sekarang kita akan bahas ya kembali tentang masalah kubur. Jadi sudah dijelaskan di dalam beberapa penjelasan tentang masalah kubur ya sebelumnya bahwa azab kubur itu memang ya ada, dan kita wajib sebagai seorang muslim mengimani ya bahwa ada ya peristiwa, ada kejadian setelah orang meninggal dunia, setelah orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Tapi karena ini adalah masalah-masalah gaib, maka diperlukanlah keimanan, ya diperlukanlah keyakinan bahwa itu semuanya benar ada. Dan bahkan kita wajib membenarkan bahwasanya di dalam kubur itu terdapat azab bagi orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, dan juga di dalam kubur itu ada nikmat ya juga bagi orang yang memang berhak mendapatkannya di antara kaum mukminin dan orang-orang yang gemar mengerjakan amal-amal soleh. Dan juga sudah jelaskan berbagai macam jenis ya siksa kubur, begitu juga nikmat kubur sudah dijelaskan, begitu juga amalan-amalan yang dapat menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Begitu juga ya sudah dijelaskan beberapa hal yang dapat mencegah ya orang yang telah wafat, ya amalan-amalan yang dapat mencegah fitnah dan azab kubur. Ya mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan sebelumnya ya kita ulang-ulang lagi dapat memberikan faedah dan manfaat untuk kita ya di dunia ini, dan apalagi kelak nanti di alam kubur, kemudian setelah itu di alam ya akhirat nanti. Ya mudah-mudahan sekali lagi dapat memberikan faedah untuk kita semua. Adapun setelah kita memahami bahwasanya azab kubur itu ada, tidak diragukan lagi, ya tidak ada yang patut untuk dibimbangkan, maka bab selanjutnya yang harus kita pahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengajarkan, menyuruh kepada umatnya, yakni kaum muslimin, untuk senantiasa berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari azab kubur, karena azab kubur itu benar adanya ya, dan Rasulullah sendiri sudah menyaksikan, sudah melihat dalam beberapa riwayat bagaimana orang diazab di dalam kubur yang disebabkan oleh dosa-dosa ya orang yang mendapatkan azab kubur itu. Maka Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai pembimbing umat, ia menyuruh kepada kita senantiasa untuk berlindung dari azab kubur. Dalam beberapa penjelasan yang lalu telah dijelaskan tentang berbagai macam jenis siksa kubur, juga amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang mendapatkannya, dan juga beberapa perkara yang dapat menjadi pencegahnya. Hal ini dijelaskan agar setiap muslim menjadi takut, menjadi khawatir akan siksa kubur, sehingga mereka berusaha secara maksimal dan optimal
untuk menanggalkan dan meninggalkan berbagai amalan yang menjadi penyebab mendapatkan siksa kubur. Dan juga diharapkan bagi mereka untuk berusaha dengan sungguh-sungguh selalu mengerjakan amalan-amalan yang dapat mencegah siksa kubur yang akan menimpa diri mereka. Bahkan berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur itu disyariatkan, bahkan diwajibkan di dalam setiap sholat ketika tasyahud akhir, sesudah mengucapkan sholawat Ibrahimiyah dan sebelum mengucapkan salam. Ya, jadi ketika kita sudah mengucapkan pada tahiyat akhir, pada rakaat terakhir, dan pada saat kita tahiyat akhir kita mengucapkan sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Dan sebelum kita mengucapkan salam, kita diperintahkan ya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Salah satunya adalah meminta perlindungan dari azab kubur. Karena azab kubur itu benar ada dan akan terjadi bagi orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa isti'azah, yaitu doa meminta perlindungan dari 4 perkara ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana beliau biasa mengajarkan surat-surat ya dari Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lain-lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba'in." Apabila seseorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, idza tasyahada ahadukum, apabila seseorang di antara kalian telah melakukan tasyahud, yaitu tasyahud akhir, falyasta'id billah, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah min arba, dari 4 hal, dari 4 perkara. Yaitu yaqulu, dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari keburukan, dari kejahatan fitnahnya dajjal. Nah, itulah 4 hal yang kita diperintahkan oleh Rasulullah, berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, dan kita lakukan yaitu ketika sholat, yaitu ketika selesai dari tasyahud akhir, ya sebelum salam. Nah, apakah kita sudah menghafalnya? Jadi seakan-akan kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu doa yang kita lantunkan, yang kita ucapkan ketika sholat. Dan para ulama ya bahkan mewajibkan doa ini dibaca bagi setiap muslim yang mengerjakan sholat. Bahkan ketika kita mengucapkan ini, ya kita disuruh ya mengucapkan ini, ya betapa pentingnya, karena ini diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadza du'a kama yu'allimuhumus surah minal Qur'an. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan mereka doa ini, yaitu doa berlindung dari 4 perkara ini, kama yu'allimuhum, sebagaimana beliau mengajarkan mereka as-surah, satu surat atau surat minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi beliau mengajarkan betul-betul ya doa ini, doa berlindung dari 4 perkara ini sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Dan kita tahu bagaimana surat dalam Al-Qur'an ya beliau bimbing sampai mereka fasih dalam mengucapkannya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan, betul-betul diajarkannya. Ya, karena sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi riwayat Imam Muslim. Begitupun dalam sebuah riwayat yang lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah,
An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hada du'a kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Jadi kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami doa ini sebagaimana beliau mengajarkan surat daripada Al-Quran kepada kami. Doa apa? Yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, jadi ini adalah merupakan doa yang sangat penting yang diucapkan oleh seorang muslim, karena kita yakin bahwa azab neraka jahanam itu ada, bahwa azab atau fitnah kubur itu ada, bahwasanya hidup dan mati ini penuh dengan fitnah, bahwasanya dajjal juga datang dengan membawa fitnah, dan kita sebagai seorang muslim berlindunglah kepada Allah dari 4 hal ini. Nah, karena berkaitan dengan masalah kubur yang kita wajib mengimaninya tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, maka kita diperintahkan, kita diajarkan, kita dibimbing oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk melafazkan doa ini setiap kita sholat, yaitu sesudah sholawat Ibrahimiyah sebelum salam. Ya, dengan doa ini mudah-mudahan Allah memelihara, Allah menjaga, Allah melindungi kita dari azab kubur. Ya, maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin mengimaninya, meyakininya, dan mematuhi perintah beliau. Dan kita juga hendaklah mencontoh beliau di dalam berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, karena Rasulullah sendiri begitu. Ya, mengucapkan doa ini. Dalam sebuah riwayat ya yang pernah dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Yahudiyah, ada seorang wanita Yahudi, dakhalat, yaitu masuk bertamu, ya alaiha, ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fadakarat, lalu si wanita Yahudi itu menceritakan, zakarat azabal qabri, yaitu tentang azab kubur. Faqalat laha, lalu wanita itu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, a'adzakillahi min azabil qabri, semoga Allah melindungimu dari azab kubur, itu kata wanita Yahudi tersebut. Fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah dari tentang azabil qabri, tentang azab kubur. Ya, mungkin waktu itu ya belum dijelaskan secara pasti atau belum dijelaskan secara detail tentang masalah azab kubur, sehingga Aisyah istri Nabi belum memahami, belum meyakini, atau belum tahu. Nah, tapi begitu si wanita Yahudi ngomong begitu, ketika Rasulullah datang ke rumah beliau, lalu bergegaslah istri beliau Aisyah ini bertanya kepada beliau tentang azab kubur. Faqala, lalu kemudian beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, azabul qabri hakun." Betul, azab kubur itu benar ada. Qalat Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan ba'du illa ta'awaza min azabil qabri." Kemudian Aisyah berkata, maka aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu salat melainkan beliau berlindung dari azab kubur. Jadi setelah kejadian itu, setiap kali salat beliau memohon, beliau berlindung, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, jadi Rasulullah juga mengucapkan ini. Ya, bukan berarti beliau itu hanya menyuruh umatnya, hanya menyuruh kaum muslimin, tidak, beliau pun berlindung karena dahsyat, ya, luar biasa hebatnya, luar biasa mengerikannya azab kubur itu, makanya beliau juga berlindung dan menyuruh kepada kita. Jadi beliau mencontohkan dan memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur. Nah, di sini sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain masih dari Aisyah berkata, An Aisyah qalat dakhalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah faqalata inna ahlal kubur yu'azzabuna fi kuburihim. Jadi dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, jadi pernah masuk menemui saya 2 orang wanita tua, 2 orang wanita lanjut usia di antara wanita lanjut usianya, yaitu Yahudi di kota Madinah. Lalu faqalata, keduanya berkata kepada saya, inna ahlal kubur, sesungguhnya penghuni-penghuni kubur,
ya yu'azzabun, mereka itu diazab, fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Qalat, berkata Aisyah, fakazabtuhuma, lalu aku mendustakannya, aku tidak membenarkannya. Ya, karena Aisyah belum tahu bahwa di dalam kubur itu ada azab dan nikmat saat itu. Walam un'im, dan aku tidak membenarkannya, an usaddiquhuma, yaitu membenarkannya, aku tidak mengiyakan dan tidak membenarkannya. Fa kharajata, lalu kedua wanita itu keluar. Wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian tak lama berselang masuklah menemui saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah suaminya. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzi Yahudil Madinah, sesungguhnya tadi ada dua orang wanita lanjut usia di antara wanita-wanita lanjut usia Yahudi kota Madinah, dakhalata, masuk menemui saya, dakhalata, masuk menemui alayya saya. Faza'amata, lalu mereka keduanya mengira, anna ahlal kubur, bahwasanya penghuni-penghuni kubur itu yu'azzabuna fi kuburihim, diazab di dalam kubur mereka. Faqala, maka Rasul berkata, Rasul bersabda, sodaqota, kedua perempuan tua itu benar. Innahum, sesungguhnya mereka, ya ahli-ahli kubur itu, yu'azzabun, diazab, azaban, yaitu dengan suatu azab, tasma'uhul bahim, yang didengar oleh, yaitu al-bahim, oleh binatang-binatang, oleh hewan-hewan. Qalat fama ra'aituhu ba'du fi sholatin illa yata'awwazu min azabil qabri. Maka kata Qalat, berkata Aisyah, maka tidaklah aku melihatnya setelah itu di dalam satu sholat, melainkan ia berlindung kepada Allah dari siksa atau dari azab kubur, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kalau hadis yang pertama tadi, ya satu wanita Yahudi yang tua. Kalau di dalam hadis selanjutnya, dalam hadis Muslim, dua wanita Yahudi. Ya, nah ini. Jadi berdasarkan kepada hadis ini bahwa azab kubur itu benar ada, dan Rasulullah membenarkan walaupun yang mengucapkan itu adalah perempuan Yahudi. Dan kemudian setelah kejadian itu, Rasulullah di dalam sholatnya selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, Rasulullah mencontohkan kepada kita, ya, untuk senantiasa berlindung pada Allah dari azab kubur. Ya, apalagi di dalam hadis yang di awal sudah dibacakan, bahwasanya beliau mengajarkan, memerintahkan, membimbing kita untuk berlindung pada Allah dari azab kubur, dan bahkan beliau menyuruh mengucapkan itu, yaitu di dalam sholat ketika selesai dari tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Dalam riwayat yang lain dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun milik Bani Najjar, di atas sebuah bagal atau bigal, yaitu seekor hewan peranakan antara kuda dan keledai miliknya, sedangkan kami, yaitu para sahabat Zaid bin Sabit dan lain-lain, ada bersama beliau. Tiba-tiba bagal tersebut menghindar dan hampir-hampir ia menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba di situ ada 5 atau 4 buah kuburan. Berkata Abu Ulayyah, demikian dikatakan oleh Al-Jurairi. Lalu beliau berkata, siapakah yang mengetahui penghuni-penghuni kubur ini? Ya, di antara kalian tahu nggak? Ini penghuni kuburnya siapa nih? Siapa yang dikuburkan di sini maksudnya? Seorang laki menjawab, saya. Beliau bertanya, kapankah mereka itu mati? Kapan mereka itu dikuburkan di sini? Lalu ia menjawab, di masa kemusyrikan atau di masa jahiliyah. Mereka ini dikuburkan sebelum kedatangan Islam. Mereka ini masih musyrik. Mereka ini masih di masa jahiliyah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Ya, kalaulah kalian tidak saling menguburkan, ini aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan kalian dari siksa kubur yang aku mendengarnya. Lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya dan berkata, nah, inilah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, ta'awwazu billahi ya min azabin nar. Pertama, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Waqalu, lalu mereka mengatakan, na'udzubillahi min azabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Qala, beliau berkata lagi, ta'awwazu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Waqalu, lalu mereka mengatakan, na'udzubillah min azabil qabri.
ya kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu Rasul mengatakan lagi, ta'awadu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma baton. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kalau mereka mengatakan, na'udzubillah minal fitani ma zahara minha wa ma baton. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian Rasul berkata lagi, ta'awadu billahi min fitnati dajjal. Berlindunglah kalian dari fitnah dajjal. Kemudian mereka para sahabat mengatakan, na'udzubillah min fitnatil dajjal. Kami berlindung kepada Allah ya dari fitnahnya dajjal. Nah itulah Rasulullah kemudian ketika lewat kuburan, di mana kuburan itu adalah kuburan orang-orang musyrik, dan beliau tahu bahwa mereka penghuni-penghuni kubur itu sedang diazab, penghuni-penghuni kubur itu sudah disiksa di dalam kuburnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar berlindung dari azab kubur, di samping berlindung dari azab neraka, yaitu azab fitnah yang nampak yang tersembunyi ataupun dari fitnahnya dajjal. Nah, jadi banyak contoh, ya banyak dalil, banyak hadis-hadis yang sahih yang mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ia telah memerintahkan, telah menyuruh umatnya, membimbing umatnya, ya agar senantiasa berlindung dari azab kubur, karena azab kubur itu benar ada, pasti akan didapat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, di antara orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, ataupun orang-orang yang memang berhak menerima yang lainnya. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memelihara kita dari azab kubur ini. Maka hendaklah kita mengerjakan amalan-amalan, yaitu dengan amalan-amalan yang dapat menjauhkan kita dari azab kubur. Di antaranya adalah kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan juga hendaklah kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari amalan-amalan yang menjadi penyebab daripada azab kubur. Ya. Nah, jadi sekali ulang kesimpulannya bahwa penjelasan di sini ya pembahasan di sini ya mengajak kita, ya mendorong, memotivasi kita ya untuk ya senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di antara perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur itu adalah kita ucapkan, kita lafazkan ketika kita sholat sesudah sholawat Ibrahimiyah dan sebelum salam. Dan itu di setiap kali sholat. Dan beliau mengajarkan kepada kita berlindung dari azab kubur ini sama seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita berlindung dari azab kubur. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi, dorongan ya bagi kita untuk menghindar, ya untuk terbebas, ya terlepas daripada azab kubur, yaitu diantaranya dengan memohon perlindungan kepada Allah. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini berfaedah untuk kita seluruhnya, khususnya untuk saya dan keluarga besar saya dan kepada jamaah kaum muslimin. Ya demikian dulu yang bisa disampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan ya kajian pembahasan masalah kubur selanjutnya insyaAllah, dan ditutup dengan walhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم